Oke guys, kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, terutama malam hari ini, webinar malam hari ini, ya, kita akan membahas mengenai market timing and market positioning. Jadi ini adalah webinar ke-6 yang kita laksanakan setelah berapa hari? Udah 5 lebih ya, ini ke-6. Dan besok adalah webinar terakhir, di mana di sini kita akan secara spesifik membahas mengenai market timing and market positioning. Jadi, apa sih sebenarnya market timing dan market positioning itu? Pasti ingat ya, saya sudah ungkapkan berkali-kali bahwa market timing itu adalah sesuatu yang sulit. Karena apa? Market timing itu adalah suatu kegiatan, bisa saja suatu rangkaian kegiatan untuk mencoba timing, ya, bottom dan juga topnya dari market. Jadi di sini secara spesifik ada satuan waktunya tertentu yang mana kita mencoba memperoleh entry masuk dan entry keluar yang terbaik. Jadi di sini ya, teman-teman pahami bahwa mencoba timing bottom dan juga top itu sangat sulit. Tapi ingat, meskipun sulit bukan berarti tidak mungkin. Karena pasti teman-teman sering ya kita ungkapkan bahwa timing the market is impossible. Ya, bahkan ini Nick Murray mengungkapkan timing the market is a fool's game. Time in the market is your greatest natural advantage. Ini maksudnya apa? Banyak pakar yang mengungkapkan timing the market itu bodoh. Apakah saya bodoh? Memang. Maka dari itu saya selalu belajar tiap hari. Karena saya selalu merasa bodoh. Pakar mengungkapkan timing the market itu bukan hanya nggak mungkin, tapi itu bodoh. Suatu kesia-siaan. Yang mana itu sebenarnya hanya cocok ketika kita ini hanya trading indeks, S&P, Nasdaq, juga Bitcoin. Karena apa? Endingnya, ketiga aset yang saya bilangnya alpha itu ya, tetap naik endingnya. Ya, perang, ya, tsunami, banjir, bencana alam. Bahkan mungkin internet shutdown pun aset-aset ini akan tetap mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Coba kita lihat chart ini dari Into the Cryptoverse, di mana di sini ada hubungan yang positif yang selalu signifikan antara CPI atau Consumer Price Index ini dengan S&P 500. Selama bertahun-tahun, teman-teman, dari tahun 1950 sampai 2024, S&P ini terus mengalami kenaikan. Begitu juga dengan CPI. Jadi endingnya nggak peduli, ya. CPI-nya sekarang mau turun, mau naik, mau turun, mau naik. Endingnya itu beriringan kenaikannya dengan S&P 500. Itu menunjukkan apa? Ya, bahwa di sini banyak ya resesi yang terjadi along the way up. Resesi tahun 1990, ya, 2002, 2008. Ada resesi kecil ketika COVID 2020. It doesn't matter. In the end of the day, only going up. Kalau kita ngomongin S&P 500, kalau kita ngomongin Nasdaq, kalau kita ngomongin sekarang Bitcoin, endingnya merem pun juga naik. Kenapa? Di timing. Bahwa kan kamu beli Bitcoin sekarang pun, ya saya jamin 2030 itu masih untung. Ya, kamu klip kata-kata ini, saya bilang kamu beli Bitcoin sekarang 2030 untung. Nanti 2030 kalau nggak untung, ya kamu nagih handphone lagi ke saya. Mungkin zaman 2030 handphonenya udah di pikiran. Kenapa? Karena aset ini, ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini pun juga unemployment rate dengan S&P. Jadi kan sering banget ya, kita dengerin The Fed mengungkapkan tentang unemployment rate dan lain sebagainya. It doesn't matter ya. Nambah pengangguran, berkurang pengangguran,
ya, semua jadi pengangguran, S&P ini akan naik. Ya, selalu didesain seperti itu. Nasdaq akan naik, semua pasar saham akan naik.